warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk teman-teman DGP kita angkatan 10 dan 11. Berikut susunan acaranya: yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat presentasi materi dari teman-teman DGP angkatan 10 dan 11, yang kelima tanya jawab, terakhir penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu doa. Kami persilakan kepada Pak Aziz untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Karena ba'du Allahumma ya Allah anta tifadul alim anta tifadul alim wa akhirna nafsi wa ikhwatina wa sunniha wa ilhamili akhir ya Allah biharu inna bi'adidika nafsi ya Allah ta'ala ta'ala astagfirullah wa hakim wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhihi al-kalima muslimin ya Allah Mubarakana itu yang terakhir Sokana hati nanti kita hasanah Wabilah kedua selamatkan anda benar Rasulullah ala sayyidina Muhammadin Wabilah dijati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Pak Aziz. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan kepada Ibu Puspa Heriningsih. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan 11 yang bertugas di SMP Negeri 9 Kota Mojokerto. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberi karunia dan nikmat antara lain berupa sehat. Kita dipertemukan dalam keadaan insya Allah semuanya bahagia ini ya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita berikan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita hari ini berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini memang sangat perlu diterapkan di sekolah. Nanti pada akhirnya harus mampu diterapkan dalam kehidupan kita sehari bermasyarakat. Ya. Bapak Ibu tentu sudah mempelajari yang DGP, tentu sudah mempelajari modul ini dengan seksama, sehingga pada hari ini panjenengan
sudah diharapkan nantinya bisa mendiseminasikan aksi nyata kepada Bapak Ibu guru di SMP 9. Ya, jadi kami berharap Bapak Ibu CGP ini dapat menjadi pioner dalam penerapan budaya positif. Ya, nah kemudian kami juga berharap dengan atau melalui diseminasi ini Bapak Ibu bisa mempengaruhi semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif, sehingga insya Allah kehidupan di SMP Negeri 9 ini terutama dalam hal penyelenggaraan pendidikannya bisa berlangsung sesuai aturan dan syarat. Tetap semangat Bapak Ibu CGP. Di antara tugas jenengan yang tidak boleh dikurangi dalam kegiatan pembelajaran harus melaksanakan diklat calon guru penggerak, tentu bukan sesuatu yang mudah. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua langkah, semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sehingga berdampak positif pada sekolah. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai tugas saya di modul 1.4. Nah, yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, dan yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Next, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Next, nah, konsep disiplin. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ya, disiplin itu boleh. Konsep disiplin sebenarnya itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Jelas tidak. Disiplin positif yaitu mempersiapkan peserta didik untuk memahami dan mengendalikan sikap perilakunya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai wujud penghormatan terhadap diri sendiri dan individu di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan generasi yang muda yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku sesuai dengan nilai kebaikan universal yang didorong oleh motivasi inklusif. Jadi disiplin positif itu, disiplinasi diri itu kalau bisa itu termotivasi dari intrinsik bukan dari ekstrinsik ya. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran berpihak kepada murid? Nah, nanti kita jawab di sini, kita bahas. Disiplin positif itu akan membentuk profil pelajar Pancasila, arahnya ke situ. Dengan profil pelajar Pancasila, sekolah akan merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Apa saja? Kalau kita nilai-nilai kebijakan universal,
Nah ini nilai-nilai kebijakan universal. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai yang diharapkan kepada siswa-siswa SMP Negeri 9 yaitu yang pertama, tujuannya dari nilai kebajikan esensial yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik di sini? Bervariasi ya dari kita ya. Terus adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah kita? Bagaimana agar nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari? Jelas semua itu jawabannya yaitu dengan budaya positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Di sini kita bahas yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang melakukan sesuatu itu didasari yang pertama bisa jadi dari agar tidak dihukum. Seorang anak memakai sepatu hitam, aturan sepatu hitam, dia taat menggunakan sepatu hitam. Salah satunya itu yaitu dengan menghindari hukuman. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seseorang melakukan peraturan sekolah bisa jadi karena dia ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang diharapkan agar peserta didik kita itu termotivasi dari yang ketiga ini. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Kalau bisa murid-murid SMP 9 itu termotivasi dari ini, dari prinsipnya, yaitu tidak terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Itu yang diharapkan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini contohnya yaitu tadi, jika seorang murid menggunakan sepatu hitam, aturan sepatu hitam, dia bisa jadi aku nggak mau menggunakan sepatu hitam karena kalau nanti nggak mau memakai sepatu hitam aku dihukum. Nah itu yang motivasi eksternal. Atau saya akan menggunakan sepatu hitam biar saya diuji dengan teman saya, semakin rajin, atau menurut saya ini disiplin, disiplin. Nah itu motivasi eksternal. Sebenarnya yang diharapkan yaitu ada seorang murid melakukan hitam, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan belajar demikian agar saya bisa menggapai cita-cita saya. Nah itu motivasi internal dari dalam diri murid. Dari ketiga motivasi tadi, mana yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Sepertinya kalau untuk anak SMP 9 biasanya ya 1 dan 2 ya kebanyakan. Untuk yang ketiga tadi masih sedikit. Nah ini merdeka menurut dasar Dimantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, nggak perintah kemerdekaan bukan, tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Jadi ada motivasi dari diri sendiri, motivasi internalnya yang memberikan perintah pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia.
Manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kasih sayang terpaksa diterima, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima bertahan hidup. Jika kebutuhan dasar ini dasar jika tidak dipenuhi, maka dia manusia sangat berhasil. Jika kebutuhan dasarnya ini tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka bisa jadi dia akan melakukan dengan cara yang melanggar aturan. Mengapa sebagai guru kita perlu memayungi kebutuhan dasar murid kita? Kenapa kira-kira? Agar kita tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Jadi apa namanya, diri itu harus paham itu kebutuhan saya. Ya, betul. Nah ini contoh ya, contoh. Perilaku siswa itu memukul teman yang menghinanya, memukul teman yang menghina. Nah, berarti dia ini kebutuhan dasar tentang kekuasaan yang tidak terpenuhi. Kemudian, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Dia merasa tidak nyaman karena dia dihina. Makanya kalau ada anak yang ada lagi nanti cerita seperti Lauren kemarin, itu kebutuhan dasarnya dia juga tidak terpenuhi karena dia kurang perhatian sehingga dia mencari perhatian ke entah temannya, entah gurunya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah ini kebutuhan dasarnya dia juga tidak terpenuhi. Dia merasa senang melihat temannya terjatuh seperti itu. Mungkin dia di rumah juga kurang merasa senang, kurang diperhatikan, sehingga dia mencari cara yang lain yang negatif. Nah, maka dari itu kita sebagai guru kita arahkan anak-anak. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Kita tanya dulu penyebabnya bagaimana di rumah atau di masyarakat, dia itu merasa diterima dengan temannya apa tidak, di rumahnya itu dia itu jadi anak yang broken home mungkin, jadi sering dimarahi, jadi rasa senangnya itu kurang, sehingga di sekolah pun dia seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengganggu di kelas. Ini siswa ini bisa jadi ya, kalau dia merasa kurang bebas, bisa jadi di rumah itu dia terlalu ditekan atau melakukan hal-hal sesuatu itu tidak diperbolehkan dalam orang tuanya. Begini salah, begini nggak boleh. Jadi dia merasa kurang bebas, sehingga saat di sekolah dia suka mengganggu teman-temannya di kelas, melakukan sekedar hal kecil di rumah. Seumpama contoh saja, ingin belajar masak, nah itu sudah masih bereksperimen, masih belajar, sudah disalahkan dengan ibunya, kasihan, kurang enak lah. Jangan seperti itu menjadikan dia merasa kurang bebas, nggak bisa mengeksplor dirinya sendiri. Pertanyaan pada siswa yaitu apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Untuk yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini, perilaku yang dilakukan oleh manusia itu ada beberapa motivasi, terutama untuk siswa kita. Nah ini ada 3 motivasi. Siswa itu melakukan contoh, siswa itu berangkat tepat waktu atau lebih awal. Dia termotivasi dari apa? Bisa jadi dia yang pertama itu biar tidak dihukum. Aku tak berangkat awal, biar saya tidak dapat hukuman. Itu motivasi eksternal ya itu. Yang kedua, dia bisa jadi termotivasi karena
nanti saya dipuji dengan teman saya, kasih atau gurunya pinter nak kamu angkasa, mungkin dia ingin dapat pujian, jadi dia berangkat lebih awal. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kategori motivasi yang intrinsik, yang baik. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi dia dapat hadiah atau dapat hukuman tidak mempedulikan itu. Dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin berbuat baik sampai seterusnya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, seorang siswa tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Maka dia akan berpikir, yang pertama, kira-kira aku nggak sepatu warna hitam, tak dihukum sama guru. Kalau saya dapat hukuman kan tidak enak. Nah itu motivasi yang pertama, yang eksternal. Tapi jika tidak ada kontrolnya, jika tidak ada hukuman, maka dia tidak akan disiplin dengan menggunakan sepatu hitam. Berarti dia masih butuh kontrol, karena dia termotivasi dari motivasi eksternal. Yang kedua yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Menggunakan sepatu hitam, kira-kira saya nanti pasti dipuji dengan teman saya. Oh sepatu saya hitam, oh saya tidak melanggar aturan karena saya taat dengan peraturan sekolah. Itu jika ada kontrolnya. Jika dibiarkan tidak ada kontrol sama sekali dari sekolah, basmatan ireng atau enggak, pasti dia tidak akan menggunakan sepatu hitam ya, karena dia masih terkonservasi secara eksternal. Untuk yang ketiga, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, jika dia melakukan hal-hal positif yang dia lakukan, dia tidak memikirkan dihukum atau mendapat pujian. Saya akan rajin karena nanti saya akan menggapai cita-cita saya akan tercapai semua. Saya akan belajar terus-menerus biar pintar, karena nanti saya akan mudah untuk mempelajari materi-materi saya, mungkin bisa itu. Nah ini pertanyaan untuk murid-murid, untuk jenengan ya ini ya. Kira-kira anak-anak di sini tuh motivasinya yang mana kira-kira? Tidak dulu. 1, 2. Ya, yang ketiga kira-kira ada berapa persen ya? Biasanya 9. Ini ada misalnya dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah dirinya sendiri. Dia sadar tanpa disuruh. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Contoh kasus, Arfi sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas sehingga teman-temannya merasa terganggu. Penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arfi dan mengapa? Di sini ada posisi kontrol untuk kita, yaitu yang pertama penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Karena Arfi tadi menjadi temannya, ada seorang guru dengan memberikan hukuman dalam posisi penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu menggunakan bahasa yang lembut, karena tidak merasa ya, ngomongnya santai lembut, tapi dapat membuat mulut kita ini tidak nyaman dan merasa bersalah dan rendah diri. Jika mulut kita sudah rendah diri, maka dia tidak akan percaya diri. Ini kalimat yang lembut, tetapi membuat seseorang tidak nyaman jangka panjang juga. Yang ketiga yaitu mengontrol murid dengan bujukan.
posisi kontrol sebagai teman. Kita mendekati siswa yang bermasalah itu yang pertama adalah sebagai teman. Tapi posisi mengontrol murid dengan tujuan ini kurang sesuai. Tapi dengan mengontrol murid memang ini mudah, akan tetapi kurang apa ya, kalau kita berposisi sebagai teman itu jangka panjangnya juga tidak sebaik nanti kita kalau berposisi sebagai manajer, karena kalau sebagai manajer itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Contoh ada anak kita seumpama itu tadi, kita kembali dengan juga tidak menggunakan sepatu hitam, kita tanya dia kenapa dia tidak menggunakan sepatu hitam, apa alasannya, tidak tiba-tiba kita langsung hukumnya ya. Dengan dia tidak memberikan alasan, dia memberikan alasan, kemudian kita mempertanggungjawabkan apa atas perilakunya itu dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada juga posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu melandaskan tindakan pada tindakan dan konsekuensi. Contoh penerapan posisi kontrol ini, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dalam posisi pendukung ini, patuhi aturan sekolah kamu berdiri pada di sana. Ini anak tidak menggunakan atribut lengkap, tidak memakai topi, tiba-tiba langsung disuruh berdiri di depan barisan. Ini agak-agak kepada ke arah bullying sebenarnya ya. Dalam posisi pendukung ini, nanti anak jadi tidak percaya diri juga, jadi rendah diri. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya yaitu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu melakukan kesalahan, kemudian berucapan seperti itu, maka dia bilang saya salah karena saya tidak menggunakan atribut lengkap. Kalau posisi teman, ayolah yang terbaik. Buat ibu bangga, ini tidak apa salah. Nah, ini posisi teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar atau peraturan dan konsekuensinya seperti itu. Kalau posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan begitu kalau sebagai posisi manajer? Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila melakukan kesalahan? Nah ini, apa itu restitusi? Kalau kita melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita restitusinya itu apa restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka diperbaiki itu kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu untuk murid berpikir. Satu, ingin menjadi orang seperti apa mereka itu. Selanjutnya itu bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini 9 jenis restitusi. Satu, belajar dari kesalahan. Restitusi itu mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau hukuman itu kan menebus kesalahan, tapi kalau restitusi dia belajar dari kesalahan mereka. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga menawarkan, bukan memaksa. Kita menawarkan, bukan memaksakan anak kamu harus berdiri di depan karena tidak boleh, itu bukan seperti itu. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, berfokus pada solusi. Nah ini yang pertama, berfokus pada solusi, bukan langsung memberikan hukuman atau paksaan, tapi kita memberikan berfokus pada solusi. Solusinya itu dari anak itu sendiri juga. Yang ke-9 yaitu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini identitas gagal, yang satunya identitas sukses. Identitas gagal, kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seseorang dihukum pasti menyakitkan dan itu terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi restitusi
itu pilihan, bukan suatu hukuman atau sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan, bukan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang, seseorang yang dihukum dia pasti tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini fungsinya, tujuannya dari restitusi. Kalau hukuman korban mendapat keadilan, korban mendapat keadilan, akan tetapi si pelaku ini tidak nyaman. Si korban mendapat keadilan, tapi si pelaku ini merasa tidak nyaman dan tidak dan menyakitkan. Untuk korban konsekuensi bisa diabaikan, tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak-anak tersakiti, anak yang pasti tersakiti atau merasa terbuli. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak mendapat penguatan, dia mendapat penguatan yang positif. Hukuman perilaku agresif pasif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya berjalan dalam jangka waktu pendek. Penguatannya ini hanya berlaku dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan karena solusi ini dari dalam dirinya sendiri. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman kebanyakan anak jadi takut. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Nah, jika tidak dimonitoring atau tidak supervisi, maka anak itu akan kembali melakukan hal yang salah. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, kalau hukuman berlaku hanya pada saat sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau dihukum setelah dihukum ya sudah, tidak ada efek yang baik untuk anak itu. Hanya sewaktu itu dia manut kemudian kembali ke asalnya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu yang panjang. Nah ini restitusi. Kemudian hukuman, peraturannya adalah kamu harus dari hukuman, dia tidak memberikan pilihan kepada anak itu, dia langsung harus begini. Anak harus nurut dengan hukuman itu. Kalau konsekuensi apa peraturannya, aku akan melakukannya. Terima kasih. Kalau restitusi contohnya, apa yang kamu yakini? Kalau kejadian itu aja, keyakinan kelas apa yang telah kamu tidak kamu lakukan, kan begitu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman murid atau anak membenci peraturan. Semakin lama dia kalau ada hukuman, dia semakin membenci dengan peraturan. Pokok gitu kan ya. Tapi kalau konsekuensi di sini menghormati murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi itu dapat menghormati dirinya dan orang lain, gitu. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini apa ini? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ini. Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman juga karena tidak ada hubungannya dengan push up karena tidak menggunakan masker. Ini kan tidak ada hubungannya, dia diberi hukuman. Yang keempat, kembalikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini namanya konsekuensi karena merusak kertas kemudian dia disuruh menggantikan kertas. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi juga karena ada tumpahan air di meja, maka dia harus disuruh membersihkan. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman karena tidak sesuai, tidak menggunakan sepatu, karena tidak menggunakan sepatu hitam dia dulu tidak menggunakan alas kaki. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran diulang. Ini
konsekuensi karena pelajaran PJOK ya, dia lari memilih lapangan basket. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, karena keyakinan kelas itu kita yakini bersama. Kalau peraturan kelas itu aturan yang harus ditaati. Kalau keyakinan insya Allah semua memberikan suara, kemudian mereka meyakini dan menjalankan. Mengapa keyakinan kelas penting untuk pembangunan budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang tadi? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ya karena kita meyakini dengan menggunakan helm maka kita akan aman. Itu beda loh dengan orang yang tidak meyakini itu. Aku harus menggunakan helm agar tidak agar tidak ditilang, seperti itu. Jadi saat tidak ada polisi, tidak ada CCTV di jalan, maka dia akan melakukan hal yang tidak baik itu dengan tidak menggunakan helm. Beda dengan orang yang meyakini dengan menggunakan helm saya akan aman di perjalanan. Beda. Ya itulah bedanya antara orang yang meyakini dengan orang yang termotivasi dari eksternal tadi. Mengapa kita memilih barang-barang buang sampah di tempatnya? Kalau dari motivasi eksternal mungkin, kalau saya di sekolah tidak buang sampah di tempatnya nanti saya kena teguran dari guru. Ini beda lagi dengan yang termotivasi intrinsik. Saya membuang sampah di tempat sampah itu agar lingkungan saya bersih, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan seterusnya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan akan nilai kebajikan yang diduga ini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Dengan kita menghormati orang lain, maka kita akan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya yaitu komitmen pada tujuan. Peraturan selanjutnya itu dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan menghormati orang lain. Peraturan selanjutnya itu dilarang menggunakan narkoba, yaitu nilai kebajikannya kesehatan, bergantian atau membunuh giliran atau antri, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker. Nilai kewajibannya yaitu kesehatan, keselamatan, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu nilai kewajibannya keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan membuat, tidak hanya satu orang yang membuat. Kita melibatkan seluruh warga kelas. Ini yang pertama, memberikan penjelasan dalam bentuk keyakinan kelas melalui mentimeter. Ini kegiatan di dalam kelas saat membuat keyakinan kelas. Menuliskan keyakinan kelas melalui smartphone, mahasiswa menyampaikan kesimpulan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati melalui aplikasi Mentimeter. Hasilnya ini tidak boleh tidur saat pelajaran, sikap sopan terhadap guru, tidak boleh bermain HP saat pembelajaran, tidak boleh makan atau minum saat pembelajaran. Kebersihan dan kerapian kelas, kedisiplinan saat belajar, tidak merusak fasilitas sekolah, bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, ini hasil keyakinan kelas. Berkomitmen untuk berfokus selama pembelajaran. Yang
selanjutnya menghargai waktu belajar dengan meminimalisir penggunaan gadget. Aktif dan antusias dalam mengikuti setiap pelajaran, menunjukkan sikap hormat pada guru dan teman, disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengatur jadwal. Kelas kita adalah rumah kedua, mari kita jaga kebersihan dan kerapian bersama. Bertanggung jawab atas kemajuan belajar kita masing-masing, bersama-sama menjaga fasilitas sekolah agar tetap terawat. Ini hasil keyakinan kelas yang sudah yang saya laksanakan. Yang selanjutnya materinya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita gunakan kalau bisa semua guru-guru untuk melakukan ini, tidak melakukan hukuman. Nah, kita bisa seperti itu ya. Jika ada permasalahan dengan murid kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Anak yang salah kita validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu bisa mengucapkan kalimat seperti itu kepada si anak. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, yaitu menstabilkan identitas. Hanya keyakinan rasa apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini fungsinya kita menstabilkan identitas. Dengan kalimat berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, begitu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Kita bisa menjelaskan seperti itu kepada anak kita. Kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi anak itu kita validasi kebutuhannya apa sebenarnya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, kekuatan, freedom, kebebasan, love and belonging, tindakan sifat atau survival. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan sebagainya. Bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan berhubungan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal ini seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Dan seterusnya. Nah, terima kasih tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi jenengan semua. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan kita jawab bersama-sama dengan teman-teman JGP yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cantik cerita terima kasih Bapak Ibu JGP. Dan setelah dikasih boleh katakan paparan dari awal dari 3 fase ya, dari fase tentang topik disiplin positif ini, saya merasa tergugah jadi tindakan saya yang benar mulai ini sebagainya, tontonan terlambat dan sebagainya. Memang fase-fase itu sudah pernah saya lakukan semua ya. Dan fase mulai awal, fase menghukum, fase ini, fase sebagai teman, terakhir sebagai manajer ini. Jadi fase-fase itu saya merasa mungkin karakter anak ini berbeda-beda, setiap anak punya karakter masing-masing. Ya, manajer itu intinya dia kesadaran secara bukan eksternal, tapi apa tadi dari dalam dan internal ya. Dari kesadaran, dari
Jadi kalau melanggar sebagainya, ini salah, ini sebagainya, dia itu menyadari kesalahannya. Untuk itu dari kesalahan itu dia menyadari, kemudian jangka panjangnya anak menjadi baik dengan cara ikhlas ya. Ikhlas itu diperintah tanpa apa ya, marilah kita sendiri ya, ikhlas ya. Ikhlas harus setelah agama kan lillahi ta'ala ya kan. Jadi dia itu misalkan nggak terlambat, kalau aku nggak terlambat berarti ketinggalan pelajaran. Nah ini ya, aku kalau terlambat bukan karena terlambat dikasih hadiah, terlambat dikasih hukuman, aktif dikasih hadiah, seperti itu. Itu terima kasih, saya beritahu dengan dipaparkan disiplin positif. Kita selaku guru harus tidak apa yang baik ya. Memang dari manusia punya karakter masing-masing, ada yang pernah menghukum, ada sebagai teman, ini karakter masing-masing. Ya intinya ya tadi, yaitu bagaimana anak itu disadarkan dengan cara dia itu menyadari kesalahannya, kemudian jangka panjangnya dia itu menjadi baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang sudah diberikan kepada saya mengapresiasi penampilan guru-guru JGP amat sangat hebat sekali. Saya sangat senang sekali. Semangatnya luar biasa. Walaupun ujiannya digembleng kesana sini, saya melihat Bu Dia, Mbak Empi, sama Bu Afifah, Pak Roni itu sangat luar biasa, saya senang. Terima kasih. Gini, institusi, maaf saya tadi mau kepleset ini. Institusi itu memang sangat hebat. Karena apa? Mendidik anak menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Tetapi yang saya lihat dari dulu hingga sekarang, institusi itu belum bisa diterapkan di sekolah kita. Kebanyakan memang katanya Pak Rahmat tadi, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda karakter. Ada yang karakternya keras, ada yang karakternya biasa, ada yang karakternya sedang, dan ada karakternya seperti manajer ada. Tetapi saya himbau Bapak Ibu guru yang lainnya, kalau toh memang ada kasus atau problem yang dihadapi murid kita, seharusnya kita melihat akar permasalahannya. Jangan langsung mengejus anak itu seperti ini. Saya juga tidak sempurna itu, bukan saya mengajari, bukan saya pintar, tapi paling tidak kita harus paham apa ya maunya anak ini. Karena yang saat ini yang saya hadapi itu juga kadang-kadang kita ya jenuh karena kita rutinitas yang kita hadapi itu masalah. Memang kehidupan itu tidak jauh dari masalah. Tapi paling tidak anak itu sebagai individu yang unik ya. Kemarin ada kejadian ini, besoknya ada kejadian ini, tapi paling tidak ada bervariasi. Cuma yang saya pernah tahu ada masalah itu aja. Anak itu besok, anak ini besok, ya itu aja. Anak ini kok ini yang terus. Nah itu yang kita harus bisa kita tarik benang merahnya. Kenapa anak ini kok selalu membuat ulah? Anak ini membuat ulah lagi. Nah setelah kita telisiki memang ada permasalahan dari internal rumahnya. Kok anak ini seperti itu? Nah alangkah baiknya kalau kita bisa berdiskusi antara guru, wali kelas, guru mapel, atau guru mapel dulu lah, guru mapel bagaimana caranya. Setelah itu kita ke guru wali kelasnya. Setelah itu nanti kita ke BK. Kita harus berdiskusi bagaimana caranya menciptakan anak ini tidak selalu membuat permasalahan yang lingkupnya itu tentang mengatakan bahwa jenengan semua luar biasa. Tepuk tangannya mana? Saya merasa bangga banget dengan jenengan. Sekali lagi terima kasih. Pertanyaan saya ada kaitannya dengan Pak Rahmat dan Bu Dik. Kalau begitu ini kan pentingnya ya, soalnya Pak Rahmat itu sudah tulis cukup gitu ya. Artinya gopo ya. Setiap anak, setiap hari banyak anak yang punya masalah.
Dan setiap hari Bapak Ibu guru menemukan itu kan ya. Ya jadi permasalahan saya karena kita berbeda karakter apa yang disampaikan Bu Titi. Setiap guru beda karakter kan gitu ya. Sehingga beda cara menangani anak pun berbeda. Nah, bagaimana tadi dikatakan bahwa restitusi yang tadi manajer itu loh ya. Itu kan bagus sekali kayaknya ya, bagus sekali. Artinya kita mencari akar masalah itu ke anak, kemudian bagaimana dia menanggapi, bagaimana dia mencari sebuah solusinya, kita yang dirikan begitu ya. Kita mencoba untuk mengarahkan. Nah, saya setuju sekali. Yang jadi permasalahannya adalah berbeda orang, berbeda cara penanganannya. Bagaimana kalau sekarang, mulai dari sekarang mungkin di SMP Negeri 9 kita tercinta ini dengan CGP yang luar biasa, Bapak Ibu guru bisa mengatasi anak dengan cara seperti itu. Harapan kami sekali lagi CGP bergeraklah untuk itu, supaya kita sekali lagi melihat kepada anak-anak ya, bagaimana supaya anak-anak itu enggak bolak-balik kamu kok bosan, saya ketemu ngomong sama kamu, nanti enggak sih kamu kan begitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu CGP yang luar biasa ini, kami menaruh harapan besar pada jaringan semua supaya tidak terjadi kepada anak-anak yang seperti itu. Sekali kita omong sudah selesai dengan yang tadi manajerial. Sekali lagi bawalah diri Anda ke sana karena Anda orang yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada permasalahan sebagai manajer, nah kita akan merubah pola pikir anak-anak itu untuk berpikir kritis, untuk berefleksi diri seperti itu. Nah, ketika kita ajak ngomong, jadi kita jangan sampai terpancing dengan masalah itu. Caranya seperti itu. Jadi apa? Kita ajak ngobrol. Pertama sebagai teman dulu. Nah, kita harus step. Kita jangan masuk ke manajer dulu. Ketika dalam pembicaraan kita buat sebagai teman dulu. Kemudian kita baru masuk. Baru kita menasihatinya sebagai manajer perilaku kita seperti itu. Jadi dengan seperti itu insya Allah ya, jadi kita nanti kedepannya supaya anak-anak itu dia merasakan oh saya itu dihargai seperti itu. Jadi kemarin juga saya coba ketika ada 2 orang anak, ketika saya tanya untuk bagaimana jika permasalahan itu dihadapi dengan cara seperti ini. Wah enak Pak, kenapa? Jadi kita tidak positive thinking, negatif thinking sama guru-guru seperti itu. Jadi kalau kita ada permasalahan kita bisa diskusi enak seperti ini, insya Allah Pak kita pasti akan bisa berubah seperti itu Bu. Mungkin itu Bu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Mungkin saya menambahkan sedikit ya terkait tadi posisi manajer dan restitusi. Memang betul yang sudah disampaikan Pak Roni, kita kalau langsung menuju ke manajer susah karena anak-anak sendiri karakternya beraneka ragam. Kadang ada anak yang doyan cerita, kadang ada anak yang diam 1000 bahasa. Nah ini yang sulit untuk digali dan disuruh bercerita. Seperti sudah saya sampaikan tadi ketika di depan, kalau saya selama ini menangani anak-anak, maka pertama itu saya selalu memposisikan diri saya sebagai seorang teman. Jadi ibarat kata saya nge-blend diri saya dengan mereka, supaya mereka merasa nyaman dengan saya, supaya mereka trust dengan saya. Kalau mereka sudah trust, maka dengan sendirinya tanpa kita susah payah menggali, mereka akan cerita dengan sendirinya. Kita tidak akan kesulitan. Kalau mereka sudah trust, sudah percaya, sudah mau bercerita, baru kita menempatkan diri kita ke posisi manajer tadi. Jadi mulai diajak komunikasi, terus digali lagi tadi begitu. Jadi memang tahapannya tidak langsung kita menuju ke manajer, kita harus membuat anak nyaman dulu supaya kita nggak perlu susah payah lagi, karena banyak sekali anak-anak itu yang kalau ditanya langsung langsung menjurus gitu, mereka nggak mau ngomong, diem aja, nggak tahu diem aja, bahkan ada yang ngomong sama sekali, itu akan kesulitan. Nah, makanya kita memposisikan kalau kami ya jadi teman dulu, kita nge-blend diri kita, ya ikutin mereka. Kalau mereka guyon ya ikut guyon, kalau
manajer. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin yang lainnya ada yang menambahkan, monggo. Terima kasih. Untuk kasusnya sudah dijelaskan sama Pak Roni dan Bu Dia. Saya sedikit menambahkan untuk yang disampaikan oleh Bu Sri. Terima kasih atas apresiasinya Bu Sri. Terima kasih untuk keinginan panjenengan yang ingin ikut bergerak dengan kita-kita. Yang jelas gini, untuk menerapkan segitiga restitusi ini kita tidak bisa sendiri ya Bu Sri. Kita hanya berempat. Berempat ini insya Allah punya persepsi yang sama dengan penerapan ini karena kita sudah mendapatkan informasi pelatihan melalui GGP ini. Akan tetapi ini nanti akan lebih maksimal jika kita berkolaborasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penerapan segitiga restitusi ini sangat maksimal kalau adanya kolaborasi antara guru, antara kepala sekolah, kemudian teman-teman yang di TU atau mas-masnya yang di belakang, siswa itu sendiri dan juga kepala sekolah, wali murid. Jadi salah satu langkah kita adalah membuat beliau-beliaunya paham dulu dengan konsep segitiga restitusi. Kenapa demikian? Setiap orang punya persepsi yang sama, punya persepsi yang berbeda. Setiap orang punya karakter latar belakang yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda dalam menangani setiap kasus murid-muridnya. Kita sudah paham semua bagaimana teman-teman kita, ada yang sepakat, ada yang semangat dan telaten kalau ngatasi anak, tapi ada yang acuh-acuh kan ya Bu ya, ketika melihat anaknya seperti ini ya sudah diamlah, biarlah benar-benar dewe misalnya gitu. Karena apa? Antara kita tidak punya pemahamannya sama, sehingga saya berharap kita punya wadah khusus mungkin di Kombel atau apa. Kita sebenarnya tujuan utamanya bukan kok melaksanakan tugas, jelas melaksanakan tugas. Cuman kita ingin supaya apa? Budaya positif itu bisa terlaksana, bisa dipahami oleh semua teman-teman Bapak Ibu guru rekan sejawat. Seperti itu. Jadi langkah awal kita yang harus kita lakukan adalah memahamkan dulu supaya Bapak Ibu guru semua paham apa sih itu segitiga restitusi, bagaimana sih menangani anak. Kalau kita semua sudah paham, insya Allah kita punya persepsi yang sama dan kita selalu betul-betul memperhatikan anak, tidak cuek terhadap anak. Kata Bu Sri, semoga keinginan kita untuk bergerak lebih baik segera terlaksana dengan dukungan Bapak Ibu guru semua yang hebat dan juga instansi kita, Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung kegiatan kita demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran kita, yaitu kebahagiaan murid kita setinggi-tingginya. Ada tambahan Bu Fitri? Ya, saya memberi sedikit tambahan saja karena sudah disampaikan dari teman-teman saya. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru dan juga saya sendiri, kalau bisa kiranya murid-murid kita itu melakukan hal yang negatif di sekolah, tidak langsung kita hukum atau tidak langsung kita berikan konsekuensi. Marilah kita belajar sama-sama untuk memberikan restitusi kepada anak-anak. Telat langsung dihukum, itu menurut pembelajaran yang kita lakukan ini ya, pendidikan GGP ini kurang sesuai. Jadi setelah adanya sosialisasi ini dari rekan-rekan GGP, saya dan teman-teman berharap kita semua bisa melakukan restitusi kepada siswa-siswa kita. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan diseminasi kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar dengan berbagai pemaparan materi dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua. Saya sampaikan terima kasih.